Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cari IRR kalau cash inflow dari suatu proyek tersebut berbeda-beda. Contohnya project B milik Bennett Company, yang mana cash inflow-nya bisa dilihat di sini beda-beda. Tidak dengan project A, kalau yang project A itu kan setiap tahunnya sama 14.000, kalau ini beda-beda setiap tahunnya. Maka langkah pertama adalah menghitung dulu rata-rata inflow tahunan dengan cara menambahkan semuanya, kemudian dibagi, ini kan 5 tahun. Maka inflow tahunan sebesar $14.000 per tahun, atau kita sebut sebagai annual cash inflow. Yang mana dengan annual cash inflow tersebut kita akan hitung payback periodnya. Kan modal 45.000, kemudian annual cash inflow-nya 14.000 setahun, maka sekitar 3,214. Ini sebenarnya kayak 3 tahun lebih gitu ya. Tapi ini menjadi patokan kita untuk melihat tabel A4 atau present value index factor annuity. Karena kan dianggap sama tadi ya, dianggap sama 14.000 itu tadi. Yang N-nya 5, lalu yang mendekati 3,214. Kalau diperhatikan di tabel kalian akan ada 16% dan satu lagi adalah 17%. Itu mendekati 3,214, yang mana di 16% itu 3,274, beda dikit ya. Kemudian yang 17 itu 3,199. Nah, tapi ini nggak langsung jadi 17% lebih, nggak, atau 16% lebih, nggak. Tapi kita akan bandingin dulu cash flow di tahun pertama, apakah lebih besar atau lebih kecil daripada annual cash flow-nya. Kalau cash flow di tahun pertama itu kan 28.000, annual cash flow-nya 14.000, artinya tandanya seperti ini, lebih besar. Nah, berarti kita pakai yang ini sebagai patokannya. Buat apa? Buat mencari NPV gitu. Mencari NPV yang positif dan yang negatif. Kita coba dulu 17%. Ini pakai tabelnya yang A2 karena beda-beda setiap tahun. Jadi nanti kamu pakai 17% untuk ini, present value kan 17% ke sini, yang ini present value kan 17% ke sini, yang ini juga sama. Present value kan. Sudah di present value, coba cari NPV-nya. Gitu. Dibandingkan berarti kan dengan 45.000, harus dihitung satu-satu. Nah, ini 17% ini ternyata NPV-nya adalah positif. 3.852. Dicoba aja ya nanti ya. Nah, persyaratannya adalah satu harus positif, satu lagi negatif. Buat apa ya? Kan cari tengah-tengahnya gitu kan, cari NPV-nya 0. Kita mesti sesuatu yang ininya berapa nih, di sini tengah-tengahnya berapa. Yang 0 gitu. Nah, berarti kan kita harus cari yang negatif. Nah, ini memang pakai sistem coba-coba, teman-teman. Nah, kalau saya biasa antara ditambah 3 atau ditambah 5. Biasa coba tambah 5 dulu aja gitu. Kalau ditambah 5, ini kita akan dapat 22%. Gitu. Kalau dapat 22%, dicoba lagi nanti ya, di present value kan satu-satu seperti yang garis oranye ini, di present value kan dengan 22%, maka akan dapatkan kebetulan gitu ya, negatif. Negatif 256. Nah, berarti kan ini tinggal sedikit lagi nih. Berarti ada tengah-tengah sini antara 17 dengan 22 gitu. Nah, barulah kita di sini cari IRR. IRR-nya berapa? Pakai rumus yang itu tadi patokannya, 17% ditambah gitu, ditambah sama berapa? Ditambah sama ini nih, teman-teman. Dari sini saya pakai warna yang agak berbeda. Ini ke sini selisihnya berapa, dari sini ke sini jaraknya berapa. Gitu ya. Jadi untuk yang pertama adalah jaraknya. Oke, saya kasih warnanya agak beda sedikit sini. Untuk yang ini dulu, dari 3852 ke 0-nya berarti kan jaraknya 3852 gitu. Nah, di pembaginya adalah jarak yang satunya lagi. Dari 3852 punya jarak berapa ke 256. Jaraknya itu, jadi kalau jarak tuh kan udah melewati 0 terus ke minus, berarti kan dia ditambahin ya teman-teman ya. Jadi 4108 gitu. Saya sengaja kasih warna yang berbeda supaya bisa kelihatan itu dari mana asalnya ya.
Kemudian ini nanti akan dikalikan dengan yang besar dikurangin yang kecil. Oke, 17% ditambahkan dengan ini 0,93768 akan dikali dengan ini dikurangin 5%. Nah, ini bukan 0,59 dikali 5% ya, tapi saya saranin kalian 0,937 dikali 5 aja. Gitu. Jadi tetap persennya nggak hilang. 4,688. Nah, ini kan persen. Cobain aja di kalkulator. Maka kamu akan dapetin IRR-nya sebesar 21,688% atau 21,7%. Jadi begitulah cara untuk mencari IRR kalau cash inflow-nya berbeda-beda.